Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi kita di sesi 8 mata kuliah audit internal dengan topik komunikasi audit. Pengertian komunikasi menurut leksikografer, ahli kamus bahasa, bahwa komunikasi adalah upaya yang bertujuan berbagi untuk mencapai kebersamaan. Jadi intinya adalah jika dua orang sedang berkomunikasi, maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang akan dipertukarkan atau akan disampaikan adalah tujuan yang diinginkan oleh keduanya. Jadi itu yang namanya komunikasi ya. Kemudian menurut Webster New Collegiate Dictionary, ya, dikatakan bahwa komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara individu melalui sistem lambang dan tanda-tanda atau tingkah laku. Jadi di sini banyak juga kutipan-kutipan yang saya ambil dari beberapa pakar mengenai komunikasi. Mungkin bisa dibaca sebagaimana mahasiswa membaca materi dan literatur yang diberikan oleh dosen. Artinya jadi secara umum, apa sih definisi komunikasi itu? Definisi komunikasi di sini secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, atau pengolahan pesan yang terjadi dari seseorang atau kepada orang lain di antara satu, dua, atau lebih ya, dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut biasanya memberikan pengertian pokok, yaitu komunikasi adalah suatu proses mengenai penyampaian pesan oleh orang-orang tertentu. Proses komunikasi itu ada 7 bagian. Yang pertama sumber komunikasi, yang kedua pengkodean, yang ketiga pesan, yang keempat saluran, yang kelima pendekodean, dan yang keenam penerima, dan yang ketujuh adalah umpan balik. Jadi kalau kita lihat di sini, proses komunikasi di sini adalah dari communicator, dia berusaha untuk encoding, kemudian menyampaikan pesan kepada communicator yang lainnya, kemudian pesan itu disampaikan lagi kepada communicator lainnya, baru kita tunggu umpan baliknya seperti apa. Setiap pelaku komunikasi biasanya akan melakukan 4 tindakan, ya. Membentuk pesan, kemudian menyampaikan. Jadi dia merangkai dulu pesan apa nih yang mau disampaikan, kemudian baru dia sampaikan, kemudian menerima pesan dan mengolah pesan. Komunikasi biasanya mempunyai tujuan tertentu. Artinya, biasanya memang komunikasi itu dilakukan sesuai dengan keinginan dan kepentingan dari para pelakunya. Dalam hal ini, yang kita bicarakan adalah para auditor yang sedang atau akan melakukan proses audit dengan auditi, maka dia memang akan menyampaikan juga beberapa pesan ketika mulai dari meeting awal dengan calon auditi, sampai dengan proses wawancara, mencari bukti-bukti audit, sampai dengan pengomunikasian hasil audit. Jadi pesan berupa lambang itu banyak sekali ya. Di sini ada ide, gagasan, sikap, perasaan, praktek. Bisa berbentuk kata-kata tertulis, bisa juga berbentuk wawancara, lisan, atau misalnya gambar ya. Kalau misalnya kita melihat kita sedang melakukan audit dari suatu project atau kegiatan-kegiatan yang banyak terkait dengan gambar-gambar, misalnya properti dan lain sebagainya. Biasanya itu lambang-lambangnya di apa kategorikan dengan gambar, angka, benda dan lain sebagainya. Komunikasi dapat didefinisikan juga sebagai transmisi informasi dan pemahaman melalui penggunaan simbol. Jadi biasanya tahap-tahap antara komunikator dengan komunikan biasanya akan menghasilkan pemahaman, begitu ya. Nah, jenis komunikasi itu ada banyak ya. Yang pertama, dari caranya itu ada lisan dan tulisan. Jelas ya saya nggak perlu menjelaskan lagi. Kalau lisan artinya seperti ini. Kita melakukan wawancara, kita berbicara langsung, tatap muka, itu lisan. Tapi dengan tulisan juga bisa, misalnya kita selama ini melakukan komunikasi melalui WhatsApp dan lain sebagainya, atau melalui email, itu adalah komunikasi tulisan. Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi di sini ada intrapersonal, interpersonal, atau komunikasi massa. Kita tahu biasanya kalau internal audit biasanya kita lebih berbicara komunikasi intrapersonal ya.
Kemudian kode yang digunakan biasanya ada komunikasi verbal dan nonverbal. Biasanya memang dari body language ya. Mohon maaf. Dari body language juga bisa kita membaca sebuah pesan apa yang ingin disampaikan. Kemudian bentuk teknik komunikasi audit di sini ada wawancara, ya. Bisa aja kita kita ketika melakukan audit itu kita bisa aja kita mewawancarai gitu ya. Misalnya ada suatu kondisi atau ada suatu pertanyaan yang akan kita ajukan itu bisa dengan wawancara. Tapi bisa juga dengan kuesioner. Misalnya kita melakukan audit jarak jauh. Ketika kita misalnya COVID gitu ya, kita tidak dapat melakukan secara langsung, kita bisa menuliskan dalam bentuk kuesioner. Kemudian ada juga bentuk teknik komunikasi yang namanya konfirmasi. Jadi misalnya ketika kita sedang melakukan proses audit, kemudian ada suatu keterangan yang akan kita konfirmasi dengan bagian yang lain atau dengan staf yang lain. Nah, itu namanya konfirmasi ya. Kemudian ada data terbuka, kemudian presentasi. Presentasi bisa juga kita minta kepada auditi untuk melakukan presentasi atas kegiatan atau materi apa yang akan kita audit gitu ya. Kemudian dalam bentuk rapat, itu juga adalah salah satu teknik komunikasi ya. Kemudian salah satu komunikasi audit yang penting lainnya adalah ketika kita menyampaikan laporan hasil audit. Biasanya laporan hasil audit itu merupakan bentuk komunikasi kita terhadap apa yang sudah kita lakukan selama kita melakukan audit. Nah, di sini ada beberapa pengertian wawancara. Mungkin juga semua teman-teman sudah pada paham ya bahwa pengertian wawancara di sini lebih banyak kita bertemu langsung ya dan mewawancarai seseorang itu auditi dalam bentuk tatap muka ya. Karakteristik wawancara yang baik itu memang punya sebuah aturan main ya, teman-teman. Jadi kita nggak boleh ketika mewawancara itu dalam keadaan tergesa-gesa. Jadi harus dalam keadaan yang santai, pelan, perlahan, dan kita bisa memilah dan memilih informasi apa yang kita peroleh yang relevan ataupun yang tidak relevan. Kemudian kalau kita mau melakukan wawancara tuh nggak boleh jauh-jauh dari kejadian. Kalau misalnya ada kejadian ya kalau bisa langsung lah dilakukan audit saat itu juga. Dan yang paling penting ketika kita melakukan wawancara itu kita harus objektif di dalam pikiran kita. Kita tidak boleh punya kita tidak. Memang seorang auditor itu punya skeptism ya. Skeptism itu adalah satu perasaan atau suatu firasat di mana biasanya auditor itu sudah bisa tahu nih kira-kira nih ada yang disembunyiin atau enggak. Tetapi ketika kita melakukan wawancara, kita harus objektif ya, tidak boleh memojokkan sebelum kita memang memiliki bukti-bukti yang cukup. Ketika kita melakukan wawancara, bisa juga kita lakukan dalam keadaan di ruangan tersendiri, namun tidak terkunci dan tidak ditutup secara rapat ya. Nanti malah muncul isu yang lain misalnya seperti itu. Apalagi kalau antara auditor dan auditinya berbeda jenis kelamin ya, jadi nggak boleh. Kemudian tentunya kalau kita mau mewawancarai itu harus dengan beberapa ketentuan, ada ruangan yang bersih, kemudian tidak ada halangan bagi responden untuk meninggalkan ruangan wawancara dan lain sebagainya. Nah, untuk pihak yang diwawancarai itu tentunya kita bisa melihat siapa orang yang kita akan wawancarai. Misalnya pihak-pihak yang memang relevan dengan audit yang sedang kita lakukan. Pihak-pihak yang diduga dapat melakukan penyimpangan ataupun justru pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan gitu ya. Jadi itu pihak-pihak yang bisa kita wawancarai. Faktor penting dalam komunikasi yang pertama adalah faktor manusia dan hambatan dalam proses komunikasi. Jadi ketika kita melakukan komunikasi itu, kita harus mudah dimengerti bahasa kita ya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian kita harus memperhatikan audisi kita itu nyaman nggak gitu ya kalau kita ajak ngobrol. Jadi ibaratnya kita itu harus membangun sebuah kondisi yang baik dulu sebelum kita melakukan wawancara atau komunikasi dua arah yang sifatnya ingin mencari informasi.
Dan agar komunikasi itu persuasif, maka komunikator perlu mengembangkan komunikasi efektif dan empatik. Jadi misalnya ya tadi penyampaian pesannya ya kita harus lihat audisi kita ini level pendidikannya seperti apa. Kemudian orangnya misalnya perempuan atau laki-laki seperti apa. Jadi kita harus mulai dari awal bahwa kita dapat apa ya, membuat suasana itu nyaman, baru kita akan menjelaskan pesan apa yang ingin kita dapat dari audisi tersebut. Komunikasi selama pelaksanaan audit itu bisa terjadi di dalam bersama-sama, jadi komunikasi di dalam tim, atau komunikasi antara auditor dengan auditan tadi ya, antara satu orang auditor dengan satu orang auditor, auditan, atau komunikasi auditor dengan pihak lain yang terkait. Jadi misalnya ada proses pembelian, kemudian kita ingin mewawancarai vendor atau supplier, maka itu bisa saja terjadi, tetapi harus dengan situasi yang baik. Keberhasilan komunikasi internal dalam tim audit itu biasanya memang harus dilakukan penggalangan kerjasama yang sehat ya. Jadi memang harus dilakukan dulu suatu tim yang solid, kemudian tim yang memang sudah membagi pekerjaan secara merata sehingga rasa kebersamaan, rasa kekeluargaan, kemudian pembagian tugasnya sudah disepakati sehingga tidak terjadi komunikasi yang buruk ketika auditor itu akan mulai melakukan proses auditnya dengan auditi. Intinya komunikasi antara auditor dengan auditan itu sangat penting ya. Karena untuk keberhasilan pelaksanaan audit biasanya memang diperlukan proses-proses wawancara, proses-proses komunikasi secara lisan untuk mendapatkan bukti-bukti audit serta dukungan dari para auditi. Nah, demikian sesi 8 ya. Sesi 8 telah selesai eh, di telah selesai disampaikan dan bisa dipelajari lebih lanjut ketika kita akan bertemu lagi dengan sesi yang selanjutnya ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.